Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan melakukan pemruningan pada tanaman kara pedang merah ya teman-teman. Jadi ini kara pedang merah ini batangnya, pucuknya itu semakin menjalar kemana-mana. Jadi ini ada berapa ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Udah pernah saya review teman-teman. Dia itu numpuk, kemudian ini batangnya memang banyak sekali. Ini antara kara jumbo, ini kara jumbo ya ini ya, sama kara ini pedang warna merah, makanya saya sebut kara pedang merah teman-teman. Ini sekarang sudah berbunga ya, daunnya terlalu banyak, jadi mau saya lakukan pemruningan ya teman-teman. Kita lakukan pemruningan ya, sangat banyak sekali ini, rimbun luar biasa. Kemarin ini selamat ya dari angin topan nih, karena kenceng bang, ini apa, ininya kuat teman-teman, batangnya pun udah kuat ya, nggak roboh teman-teman. Kemudian apa, bambunya ini lanjarannya saya bikin sudah kuat sekali gitu ya, tuh kuat, jadi ini nggak roboh teman-teman. Jadi ada beberapa batang bambu kita potong-potong, kemudian kita tanam di tanah itu sampai dalam sekali, sampai kenceng ya teman-teman, dipatok-patok sampai besi ini. Nah ini udah berbunga tuh, udah berbunga ya, para kara pedangnya ini udah berbunga, ini menyusul teman-teman, udah menyusul. Kemarin udah saya dicuplikan di pas saya mau videoin apa ya, ada ya teman-teman. Nah ini sekarang sudah semakin banyak teman-teman tuh, tapi dia masih kuncup-kuncup, belum mekar-mekar ya tuh. Nah seperti itu teman-teman, ada yang masih kuncup-kuncup tuh. Nah seperti itu ya, mulai mekar. Ini karena daunnya banyak sekali, kita lakukan pemruningan coba supaya nanti bunganya lebih banyak lagi. Ini perluasnya, per batangnya ini udah mulai keluar bunga ya di sini ya tuh. Masih kecil-kecil teman-teman, batangnya masih seperti ini nih. Ini bakal bunganya tuh, kelihatan ya tuh. Nah ini bakal bunganya teman-teman. Karena ini daunnya rimbun, kita akan kurangin ya supaya nanti kelihatan juga buahnya teman-teman. Supaya ini nanti nutrisinya itu fokus untuk ke buah ya. Nih udah kelihatan ya teman-teman, nggak nyangka cepet ya. Katanya kara ini tuh hanya setahun sekali berbuah, tapi ini termasuk cepat ini teman-teman, cepet nih udah berbuah ya. Setahun ini nggak sampai setahun malah ya teman-teman, lebih cepat karena ini dipupuk ya, perawatan mungkin ya teman-teman. Nah ini katanya dulu itu nemunya bibitnya itu saya dikasih sama paman ya, dikasih sama orang gitu teman-teman. Nih dulu ada di video saya pokoknya teman-teman. Nah saya tanam gitu ya, saya tanam di sini. Akhirnya ini pas di sini saya kerja, belum di tempat yang baru ini paling baru berapa bulan, 5 bulan teman-teman, 5 bulan ya, 5 bulan enggak, saya juga enggak langsung nanam ya teman-teman. Masih ini berarti ini sekitar usia 3-4 bulan ini sudah berbunga ya. Ini karena perawatan setiap hari bukan setiap hari itu dilihat ya teman-teman, kemudian disiramin terus. Pas musim kemarau itu nggak ada hujan itu saya telaten nyiram ya, pokoknya telaten disiramin terus. Akhirnya ini subur banget teman-teman. Terus saya kasih pupuk ya, jadi bukan hanya ditanam gitu aja, memang ini dasarnya tanahnya itu udah subur, apalagi dikasih pupuk ya. Jadi pupuknya itu pupuk yang bisa untuk buah, kemudian langsung buat menyeluruh, pokoknya NPK gitu ya teman-teman ya. Jadi NPK ya, buat semuanya, batang, daun, dan buah sekaligus gitu teman-teman. Ternyata malah cepet. Kalau yang dulu punya paman itu nggak dipupuk katanya, yang pokoknya nggak dipupuk, cuma ditanam gitu aja. Itu ngambilnya dari hutan katanya teman-teman, terus ditanam ya. Nah ini kara ini enak, jadi buat ngesup katanya, buat sup. Tapi kalau saya tuh ditumis-tumis itu saya seneng juga ya teman-teman. Jadi kara pedang merah itu ya kayak pedang itu teman-teman, cuman dalamnya itu merah gitu ya. Nanti kalau sudah lagi panen kita review lagi ya teman-teman. Kalau ini lagi berbunga, nggak tahu ini bunganya ini jadi apa enggak ya teman-teman. Tapi ini daunnya memang sangat numpuk, rimbun ya. Kayak gini nanti kalau nggak di pruning, ini takutnya ya itu tawon ya teman-teman, buat rumah tawon seneng banget rimbun-rimbun seperti ini. Takutnya nggak ketahuan, nanti kita kesini kesengat tawon itu kan, wah pusing. Aku pernah kesengat tawon ya teman-teman waktu di Indonesia. Kesengat itu sakitnya luar biasa, kemana ke badan tuh ya. Nah ini pucuk-pucuknya ini, lihat ini
nggak ada yang kara ini kecil. Sebenarnya ini saya mau mana yang bagus. Ini ada pokoknya koleksi ya, ini kara jumbo, kemudian kara pedang merah, kemudian ini kara kecil. Ini kara kecilnya saya buang karena itu ya teman-teman, lanjarannya mau ngangkat gitu udah ruwet, udah kesana kemari, kemudian ambruk kena angin topan, jadi nggak saya ituin ya. Nah ini itu kara jumbo dengan kara pedang merah itu udah yang kara pedang merah udah menjalar ke sana, ini udah numpuk, biarin, udah kewalahan ya teman-teman, karena cepet banget ya pertumbuhannya ini, lancurannya atasnya itu ujungnya. Jadi makanya saya udah biarkan aja dia ke sana, menjalar ke sana kemarin, nanti kalau berbuah kan kelihatan. Atau mungkin sebelah sini dikasih lanjaran ya teman-teman. Tuh inilah, ini yang ke atas sih memang udah saya turunin terus, tapi dia malah ininya ke samping, ke kara jumbo ya. Tuh ke sana teman-teman, tuh kara jumbo ya. Daunnya mirip ya, tapi ini lebih lebar ya teman-teman. Tuh lihat di sini, di dalam itu ada apa tuh nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nanti kalau berbuah juga nih kan nggak kelihatan ya, nanti tua di pohon kalau udah ini. Kalau mau bikin bibit lagi juga bisa ini ya teman-teman. Herannya tuh kara seperti ini kan ada yang nggak ada lanjarannya teman-teman. Ini lanjaran ini nanti hasilnya yang bagus. Ini kalau di Indonesia ini buat tempe itu teman-teman, tapi tempe kara dengan tempe benguk lebih enak, tempe benguk ya teman-teman, benguk namanya ya. Kalau ini agak nggak tahu, kalau yang ini yang merah saya nggak pernah bikin ini, karena saya baru pertama ini, karena dikasih orang ini baru pertama nanam teman-teman. Lebih enak apa enggak buat tempe saya juga nggak tahu ya. Tapi biasanya kara pedang itu yang bukan merah, yang putih warnanya itu kadang anyep gitu ya tuh, hambar ya. Nah, warnanya hambar, kurang gurih. Kalau benguk itu gurih ya. Tapi dia senengnya, aku kalau yang masih muda itu buat sayur teman-teman, enak banget. Direbus dulu ya, diiris dulu yang masih muda itu, terus diiris masih berbentuk hijau itu ya, diiris terus dikasih direbus ya teman-teman, kasih garam dikit, direbus, udah itu terus ditumis gitu ya, agak empuk ditumis. Nah kayak gitu. Nah ini kita lakukan pemruningan pada tanaman kara pedang merah ya. Daunnya lebar-lebar sekali teman-teman. Ini buat tidur ayam kalau malam tuh, buat tidur ayam. Sekarang udah saya kasih pagar. Nih pagarnya teman-teman, ini pagarnya. Jadi ini pagarnya dari kayak gini tuh atasnya, jadi kayak kawat. Ini nggak berkarat, saya senengnya nggak berkarat ya teman-teman. Dia nggak, ini mungkin kurang tinggi nih, masih bisa terbang, nggak tahu nih. Nah bagian sini ini apa sih, seperti kupu-kupu, kayak putih-putih itu seperti kupu-kupu. Ini apa sebenarnya ya? Ini kalau banyak ngomong takutnya masuk ke mulut. Kayak kupu-kupu putih, ini apa ini ya? Nah dia pokoknya udah nampak berbunga ya teman-teman. Nah, usaha saya menanam ini, saya itu penasaran ya teman-teman. Kalau di sini jenis kacang-kacangan seperti ini tuh harganya mahal ya. Kalau di pasar itu beli udah dibungkusin gitu teman-teman. Satu plastik, nggak tahu nih berapa on gitu, nggak, kurang tahu. Tapi kalau itu ditimbang ya teman-teman kalau beli ya bijinya. Jadi ya belum tua sekali gitu ya dipanennya ya. Masih hijau tapi belum tua gitu ya teman-teman. Dalamnya udah ada kacangnya, nah seperti itu. Nah ini daunnya itu terlalu numpuk seperti ini, nggak kelihatan, nggak kena sinar matahari ya, sinar matahari nggak tembus. Nah kayak gitu kan kelihatan tawon kan, nggak jadi bikin rumah di sini ya. Kalau ini rimbun banget ya. Di sini di Taiwan saya jarang menemuin, pernah sekali yang di rumah itu ya, rumah lagi pruning rumah itu ada tawonnya teman-teman. Di rumah itu ada rumah apa itu namanya, rumah ada kayak tanaman merambat di dinding, itu bagus banget, tapi itu kayak itu ya. Sejenis hiasan gitu loh teman-teman, sejenis hiasan, tapi dia merambat itu pohonnya ke dinding, terus dia itu ada tawonnya ya teman-teman, rimbun. Nah ini takutnya yang seperti itu, jadi kita
pruning juga. Lagian nanti kalau di pruning itu kan dengan harapan itu nanti nutrisinya nanti ke buah, karena ini udah mulai berbuah ya. Batangnya gede-gede banget teman-teman. Ini kalau lagi dibongkar dibuang, ini batangnya banyak sekali ya. Daunnya terlalu rimbun sekali nih. Nah ini daunnya biarkan buat kompos ya teman-teman. Ini terlalu banyak, mungkin kalau meruning ini nggak kelar itu teman-teman. Satu hari nggak kelar ya, terlalu banyak. Dikurangin aja ya, nanti kapan lagi dipruning lagi gitu ya. Kan gelap banget tuh, lihat gelap banget, saking suburnya. Ini pucuknya sebenarnya menjalar sampai ke sini nih. Nah di sini tuh nanti dibikin patok suruh lanjar ke sini, karena lanjarannya terlalu kecil teman-teman. Dan ini satu pohon aja dia bisa kemana-mana menjalarnya ya. Ini kurang lanjarannya, kurang ya teman-teman, kurang tempat, terlalu uyak-uyakan ini. Pokoknya saya batangnya udah ke sini, ngelanjur ke sini, saya tarik ke sana, ditumpuk lagi, pokoknya itu melilit gitu ya, pokoknya melilit jadi satu pohonnya batangnya gitu ya. Nanti kalau udah di pruning seperti ini kan dengan harapan nanti bunganya itu semakin lebat ya teman-teman, kelihatan ya. Ini sudah nampak nih, nampak nih bunganya nih. Di sini ya, nih bunganya nih. Nih teman-teman nih. Ini ya bunganya ya. Tuh. Tuh banyak nanti teman-teman nih, banyak banget nih. Terus ini ada lagi. Udah pada berbunga. Daunnya itu saking suburnya tuh lebar banget. Saya tuh takut kepotong batangnya, jadi nanti mati yang udah banyak bunga itu. Karena ini besarnya hampir sama, batangnya sampai sebesar ini teman-teman. Bagi yang menyukai tanaman ya. Jadi saya pertama kali ini, pengalaman saya pertama kali ini menanam kara pedang ya teman-teman, yang dapat dikasih orang ya. Tadinya saya nge-review videonya aja gitu ya, katanya mau nanam apa enggak kayak gini gitu, katanya dikasih sama orang sini. Baik-baik ya teman-teman, yang baik ya teman-teman. Kita penasaran sebenarnya kok banyak banget gitu kan. Selama ini kan saya taunya hanya di itu ya, bukan dilanjarin seperti ini. Para pedang ini sampai lanjaran kayak benguk teman-teman. Tahu nggak benguk teman-teman, benguk yang buat bikin tempe itu. Nah itu menjalar kayak gitu, itu senengnya saya begitu ya. Ini enak di sayur pokoknya. Yang masih muda enak, yang udah terus agak tua sedikit buat kacangnya itu enak. Udah tua lagi mau bikin tempe ya teman-teman. Jadi kan pokoknya pasti kemakan gitu ya. Banyak sekali, pokoknya ini sudah numpuk. Daunnya itu terlalu rimbun tuh, numpuk ke sini, nyangkut. Ini yang ini ke sana, yang ini udah biarkan aja lah. Gimana mau memisahnya ya teman-teman? Karena lanjarannya itu dekat banget, dia nggak ada tempat lagi. Itu kara jumbonya nggak saya pruning dulu lah, saya meruning karena merahnya ya dulu ya teman-teman. Itu yang paman itu dulu nggak dipruning-pruning seperti ini ya. Ini karena saya takut ada rumah tawon aja di sini nanti. Terlalu rimbun, gelap, nggak kelihatan pokoknya. Nanti kalau dikurangin kan agak lumayan gitu, nggak serem gitu ya, mengerikan gitu ya, gelap teman-teman. Tawon yang paling ini identik rumah tawon kalau seperti ini. Kalau udah dibersihkan nanti kan nih batangnya kan
batangnya ini udah pada kesana nih, batangnya udah kesana. Tarik aja apa dipotong ya, atau biarkan aja lah. Ini terus. Ini bunganya teman-teman, wah tuh kelihatan banyak. Udah mulai berbunga ya. Ini mau masuk ke sana aja itu ting kerawat ya teman-teman. Itu yang banyak banget daunnya itu ke sana. Wih, rimbunnya. Rimbunnya nggak ketolongan, sibuk-sibuk. Ini numpuk banget ini daunnya, sampai numpuk soalnya kan. Nah ini apa nanti dibikin lanjaran sebelahnya lagi ya, nanti kalau sempet dibikin aja ya teman-teman. Ini buat tidur ayam nih, kalau malam-malam kesini kakak senang banget rimbun di atas akar-akaran seperti ini. Tapi herannya kemarin kena tidur di sini dia, ini pohonnya masih subur nggak mati ya teman-teman, takutnya dia kereker putus gitu ya. Ih, terlalu banyak banget ini mah, rimbunnya mah super nih. Saya ngurangin aja ini kalau suruh pruning menyeluruh tak kayaknya ini waktunya nggak ada. Kalau ada ular di dalam di sini mana kita kelihatan teman-teman, mudah-mudahan jangan ya. Kalau dipotong seperti ini, di pruning ini kan sebenarnya ini apa ini yang terbang ini kecil kayak rengit atau apa itu ya, banyak banget. Ini yang berbunga duluan tuh yang bagian kena sinar matahari situ teman-teman, yang bagian rimbun di bawah pohon ini belum berbunga nih rupanya, belum. Ini malah naik ke atas lagi. Nanti kalau naik dipotong aja ya. Kalau naik ke atas nanti panennya susah. Potong aja biarin. Kalau merambat ke pagar sih masih mending. Oh, ini ada juga nih yang ini teman-teman, nih tuh bunga juga nih. Iom juga bunga nih, sedang berbunga karena nanamnya kan sama harinya ya. Oh, ini yang di bawah juga berbunga tuh. Berbunga ya. Kadang kita mau meruning itu nggak ada waktu teman-teman. Aduh, sibuk ya, kerjaan banyak. Ini disempatkan ya teman-teman. Nanti kalau ini daunnya udah kering, masih banyak rimbun, di pruning lagi ya, supaya nanti memudahkan untuk paling tidak untuk mengurangi teman-teman, biar gelap, biar yang tadinya agak gelap itu agak terang gitu ya tuh. Nah gini nih, bener-bener terlalu ini bau tai ayam sini buat ini ya. Sebelum di pagar ini dia tidur di sini, sekarang udah di pagar gini nggak bisa tidur di sini teman-teman. Pagarnya tuh, pagarnya ya, ini nggak ada 2 meter pagarnya tuh, jadi dia masih bisa terbang. Mudah-mudahan sih nggak kesini lagi ya.
Saya tanaman kacang panjang aja di pruning ya teman. Nah ini karang pedang merah kali ini nih, lakukan pemruningan terus. Ini baru pertama kali pruning ya, bukan terus, maaf teman-teman ini. Tapi nanti kalau ada waktu lagi nih, masih ini juga kalau ada waktu, kalau mau ya. Paling tidak udah dikurangi, nanti dipruning lagi gitu kalau ada waktu ya teman-teman. Nanti kan sinar matahari masuk ke sini tuh, batang-batangnya banyak banget tuh, karena dia berbunga di batang-batang gitu teman-teman, di cabangnya. Nanti kalau nggak kena sinar matahari, cuma daun aja yang tumbuh kan sayang ya teman-teman, udah ditunggu lama-lama. Berarti usianya mirip kayak tanaman kacang panjang ya, antara 3 bulanan ya teman-teman, lebih ya. 3-4 bulan ini sudah berbunga. Enak banget ngelihatnya kalau sudah di pruning seperti ini. Ini kan batangnya tuh kesana kemari, nggak kelihatan mana yang udah di pruning sama yang belum. Nanti kalau udah kering, kalau sempet kita lakukan pemruningan lagi. Tuh hasilnya agak lumayan ya teman-teman, tuh agak terang, nggak terlalu gelap. Nanti ke sana kita potong lagi ya. Nah kira-kira kayak begitu teman-teman. Takut videonya kepanjangan ya. Pruning karang pedang merah yang sedang berbunga kali ini sampai di sini dulu. Nanti lanjut sebentar aja ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.